Kemarin ada yang masuk kepada saya, bukan kemarin, tadi malam pas habis maghrib. Di sini lagi khataman, ada yang masuk. Ini kalau orang berkorektor saat itu kan siap habis maghrib sampai isya itu kan sedang mengamalkan amalia. Ada yang nelfon, ya orang pada dijawab, nggak pada dijawab. Paling telepon itu diangkat, tapi silakan. Nah, di sini dia sedang khataman, kalau jangan lagi mimpin khataman. Silakan dengarkan. Nah, rupanya tadi malam itu saya buka. Sekitar jam 11 itu saya buka. Itu ada pertanyaan kiai. Di tempat saya ini jarang ikhwan. Jadi sholat tarawihnya bagaimana ini? Apakah ikut ke umum atau kita melaksanakan sholat tarawih sendiri? Itu pertanyaan. Tadi malam saya buka, kemudian saya jawab pakai audio. Saya jawab. Ini jawabannya. Yang pertama dan paling utama, utamakan mengikuti amalia mursyid. Utamakan mengikuti amalia mursyid. Kalau mau menjaga talqin dzikir, maka itu amanat kepada semata Allah. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur yang pertama itu amalkan dzikir itu, amalkan talqin itu. Jangan disia-siakan. Jangan takut gak punya kawan. Sebab kawanmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana engkau ya Allah? Itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kata Allah dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Aku ini adalah teman duduknya orang yang mengingatku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai kawannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu kawannya orang yang berzikir kepadanya. Ana jadi suman. Karena itu hadis qudsi. Jadi utamakan mengamalkan apa yang diamalkan oleh guru mursyid. Apakah itu guru mursyid? Itu utamakan. Tetapi kalau belum mampu, kalau bisa ya bergabung aja kepada umum. Tidak masalah, sholat tarawih itu punya sunnah kok. Tetapi status kamu adalah menyepelekan daripada guru mursyid yang sudah memberikan anugerah kepada kamu yang lebih daripada dunia dan isinya, yaitu talqin dzikir. Jangan disepelekan, maka talqin dzikir itu harus dijaga. Ini dalam buku di dalam Al-Hikmatus Tsalitsah di halaman 54 dengan judul Cara Merawat Anugerah Kabul Talqin Dzikir Supaya Tidak Sobek. Betul itu diambil dari kitab Fadhailus Syuhur dan dari kitab-kitab yang lain. Di antaranya anugerah talqin dzikir itu harus dijaga. Yang pertama adalah amalkan dengan yakin dan fokus. Kemudian yang kedua, cara merawat talqin dzikir itu adalah dengan bersumpah, sebah, silaturahmi kepada guru mursyid. Kumpul bersama. Kalau tidak secara istimewa secara zahir, datang ke tempat-tempat akibat. Itu cara. Kemudian yang ketiga, cara merawat talqin dzikir adalah itu datang kepada kaum yang
keyakinan si guru. Amanat daripada Abdul Syekh Muhammad dalam kitab Al-Usul itu adalah wa idza arada al-muridu an yaksiba hudur qalbihi ma'allahi falyujalis syai'ahu aw ikhwanahu. Kalau ada seorang murid yang ingin hatinya hadir bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala selalu hatinya merasa seperti itu, maka falyujalis syai'ahu aw ikhwanahu, harus berkumpul bareng, duduk bareng dengan guru mursyidnya, aw ikhwanahu, atau sering datang kepada ikhwan, datang ke teman-temannya, batu-batu. Tapi batunya bagaimana? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim bi ni'mati dzikrillah. Mereka ikhwan akhwat yang sudah mendapatkan nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Li'annahu min jumlati an'amta 'alaihim, karena mereka itu sudah masuk kategori an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan setelah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina lahum siratal mustaqim, yang mereka itu adalah berada dalam jalan yang lurus. Dari hudallah, yang seperti itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan Ikhwan yang pada saya, bagaimana saya tarawihnya? Ya kalau bisa kamu kerjakan aja sendiri juga. Asal tepat waktu, hukumnya dalam thariqah, bukan dalam fikih. Hukumnya dalam thariqah adalah berjamaah dengan guru mursyid. Itu asal awal waktu. Daripada nanti kalau kita bergabung kepada umum, kita kepada umum, amalan kita ini akhirnya tercecer-cecer, tidak terjaga. Timbulnya akhirnya nanti amalan itu jadi hilang. Jadi seperti itu. Oh, kalau belum mampu, misalnya belum mampu, kita mau melaksanakan seperti yang bergabung. Cari kawan yang sama-sama dalam satu keyakinan, satu guru,